Oke, kita semua mungkin pernah dengar ya, atau bahkan pernah ke Gunung Batu di Jawa Barat. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa cerita di balik puncaknya yang ikonik itu? Hari ini kita bakal kupas tuntas sejarahnya. Yap, ternyata ini nggak cuma soal pemandangan yang indah aja loh. Kita akan bongkar satu persatu lapisannya, mulai dari geologi, spiritualitas, sampai budaya yang umurnya udah ratusan tahun. Yuk, kita mulai? Oke, pertama-tama kita lihat dulu Gunung Batu di masa sekarang. Buat yang belum tahu, ini tuh tempat wisata alam yang hits banget di Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Puncaknya itu ada di ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Nah, dari sana, bayangin deh, kamu bisa lihat pemandangan Jatinangor dan Bandung Raya yang luar biasa luas dan keren banget. Sekarang ini, orang ke sana biasanya buat trekking santai, foto-foto, atau camping. Yang bikin spesial, semuanya ini dikelola sama warga lokal. Dan asyiknya lagi, masuknya gratis. Tapi, ini baru kulitnya aja loh. Cerita sesungguhnya jauh lebih dalam dari ini. Nah, pernah nggak sih kepikiran, kenapa namanya Gunung Batu? Simpel banget kan kedengerannya? Tapi, justru dari nama inilah, kita mulai bisa ngungkap cerita yang jauh lebih tua. Ya, namanya itu benar-benar apa adanya. Disebut Gunung Batu ya karena puncaknya didominasi sama bongkahan-bongkahan batu andesit raksasa. Buat masyarakat setempat dari dulu, batuan ini tuh udah kayak penanda alam yang paling jelas. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Ternyata batu-batu itu bukan cuma sekedar fenomena geologi biasa. Buat orang-orang zaman dulu, tempat ini punya makna spiritual yang wow, dalam banget. Mereka menganggapnya sakral. Oke, biar jelas ya, Gunung Batu ini skalanya nggak sebesar situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur yang fenomenal itu. Tapi jangan salah, dalam tradisi lokal, kesakralan dan nilai budayanya tuh tinggi banget. Jadi, menurut cerita turun-temurun, tempat ini dulunya dipakai buat meditasi, buat menyepi. Puncak batunya itu dianggap suci. Dan bukan cuma itu, fungsinya juga strategis banget, yaitu sebagai pos pengamatan alami buat ngawasin wilayah sekitar. Ini bahkan udah dari zaman kerajaan Sunda kuno loh. Nah, fungsi sebagai menara pengawas alami ini jadi makin krusial pas zaman kerajaan Sunda dan Sumedang Larang lagi jaya-jayanya. Jadi, sekitar abad ke-15 sampai 16, Gunung Batu ini bukan istana atau pusat pemerintahan ya. Anggap aja dia ini kayak patok raksasa alami. Fungsinya penting banget buat nandain batas wilayah atau tapal wates dan jadi panduan arah buat orang-orang yang lagi melakukan perjalanan. Oke, kita lompat sedikit ke zaman yang lebih modern. Seiring waktu, peran dan fungsi gunung ini ternyata berubah lagi. Pas zaman kolonial Belanda misalnya, Gunung Batu ini bukan benteng atau pos militer. Justru, daerah sekitarnya lebih dikenal sebagai hutan dan lahan perkebunan buat warga lokal. Aksesnya pun cuma lewat jalan-jalan setapak yang kecil. Nah, perubahannya jadi tempat wisata seperti yang kita kenal sekarang, itu baru benar-benar dimulai di era 2000-an. Dan ini kerennya, semua diinisiasi sama masyarakat sekitar. Mereka yang lihat potensinya, mereka yang bangun jalur aksesnya biar orang-orang bisa sampai ke puncak. Jadi, ini intinya. Ketika kamu sekarang datang ke Gunung Batu buat menikmati pemandangan, sebenarnya kamu itu lagi berdiri di atas tumpukan lapisan sejarah yang tebel banget. Gunung Batu ini dianggap sebagai bagian penting dari lanskap sakral Tatar Sunda atau Tanah Pasundan. Jadi dia ini semacam monumen alami yang jadi bukti fisik dari kepercayaan dan sejarah panjang masyarakat Sunda. Kalau kita rangkum perjalanannya, keren banget kan? Dari sebuah tempat sakral dan pos pengamatan kuno, berubah jadi destinasi wisata modern. Tapi yang luar biasa, nilai budayanya yang dalam itu nggak pernah hilang. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira bukit, batu besar, atau tempat yang kelihatannya biasa ada di sekitar kita, jangan-jangan punya cerita tersembunyi yang sama luar biasanya, yang cuma nunggu buat digali.